setidak-tidaknya ketika ada terjadi ada terjadi bajing loncat, kita selaku pemilik usaha kan ngelapor nih kantor polisi. Nah, ketika kita ngelaporan itu juga jadi problem sesungguhnya. Dan saya begitu yakin orang yang beli COD di online pasti punya digital payment. Logikanya ya. Logikanya, dan pemerintah harus memaksa dalam peraturan. Yang ketiga tentu SOP-nya. Kalau Asperindo kan saya tahu adalah inginnya SOP itu customer tuh bayar dulu gitu, baru diperiksa. Ini kan harusnya kan, tapi ini kan ada satu perusahaan yang bukan anggota Asperindo, ya, justru mengumumkan kepada masyarakatnya cek dulu baru bayar, benar? Coba dulu bayar. Bayangkan betapa susahnya kurir di lapangan, Pak. Nah, ini yang jadi sehingga harus diatur oleh pemerintah. Nah, semestinya bayar dulu baru cek. Tapi memang ketika dicek tidak sesuai ya boleh dikembalikan. Tapi duitnya kan diambil dulu karena kan perusahaan logistik butuh uang itu dikembalikan kepada customer. Mereka berharap juga kepada pemerintah bisa memberikan memberikan pelatihan lah kepada perusahaan ini. Benar tadi kawan-kawan minta ada semacam pelatihan diminta kepada pemerintah sehingga di setiap perusahaan itu memiliki staf ahli lah barangkali. Yang bisa memahami tentang ini gitu. Itu bisa dari pemerintah atau pemerintah bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, entah manggil Pak Pikir barangkali kan Pak Pikir. Saya bukan ahli ya. Bapak yang seperti itu. Orang komdisi. Iya. Perlu nggak kira-kira dilakukan audiensi ke misalnya ke ormas-ormas tadi dari pemerintah ke mereka? Iya baik, boleh juga. Tapi kalau untuk bajing loncat kan nggak ada ormasnya. Kalau bajing loncat kan nggak ada, paling tidak kan salah satu yang jadi ada semacam ada semacam komunikasi lah gitu. Maksud saya seperti itu. Khusus bajing loncat umpamanya, tidaknya kita buat laporan, kita juga jangan dipersulit dengan laporan itu. Oke. Jadi barang ini hilang nih umpamanya, kita boleh ngambil barang itu kita ganti dengan unit yang lain. Terkadang nggak seperti itu gitu. Unitnya malah ditahan sampai sama barang-barangnya gitu. Ini kisah pilu di PJ kemarin nih. Sama ya, artinya saya bukan menyalahkan pihak manapun tapi ini fakta di lapangan yang kita terima gitu. Dan kita artinya feedback yang diminta oleh pelaku usaha terkait dengan permen ini adalah bagaimana perbaikan struktur dan non-struktur juga ya kelihatannya ya. Kami pengusaha siap dan sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah karena sudah perhatian, sudah memberikan perhatian terhadap ini. Gitu. Cuman setidaknya kami juga selaku pengusaha minta yang lain juga ke pemerintah. Iya. Take and give ya. Jadi ketika kita di poin pertama sarana dan prasarana itu kita akan perbaiki. Cuman pemerintah saya berharap juga ada sarana ada perbaikan ya dari sisi itu. Sangat bagus sekali sebenarnya ini. Tapi tidak-tidaknya ada kerjasama lah seperti itu. Baik. Oke, kita mungkin bisa bacakan lagi pertanyaan. Ada satu lagi pertanyaan saya lihat di bawah. Dari siapa itu? Di Fadini ya? Iya, di Fadini. Berapa lama pemerintah akan mensosialisasikan Permen nomor 08 tahun 2005 ini disampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha? Silakan, siapa yang menjawab nih? Ya, jadi kalau di dokumen negara ya, ini permen ini kan diresmikannya sudah per tanggal 9 Mei ya. Dan berlaku di situ langsung tanggal 15 Mei. Jadi sudah berlaku. Kalau undang-undang itu kan berlakunya 2 tahun ya. Setelah itu, ini kan langsung berlaku. Tapi kan harus ada sosialisasi dan perangkat-perangkat kontrol dan sebagainya ya kalau itu memang saya lihat memang belum ada pernyataan resmi ya berapa lama betul-betul sanksi itu akan ditegakkan. Tapi yang jelas yang saya ketahui bahwa sanksi itu kan ditegakkan ketika sudah sosialisasi. Yang kedua, badan untuk pengkontrolnya pun sudah ada, sekarang kan belum ada ya. Paling tidak betul kata Pak Jakwan, ini saya kira akan butuh paling cepat pun 2 tahun dari 2 tahun ya. Begitu, karena banyak hal yang diatur sih di sini. Banyak hal diatur. Contohnya ini kan detail sekali diatur nih. Contoh, aturan pengangkutan. Permasalahan hari ini kan kita tahu ya, kurir itu kurir sepeda motor, ngirim barang, itu kan pakai sepeda mobil, pakai motor. Atau kalau di Medan kan roda 3 ya, becak ya. Nah ini kan persoalan. Nah di sini diatur betul pasal 66 tentang berat maksimal yang dibawa kurir. Tinggi dudukan ya. Pertama, tingginya tidak boleh lebih dari 50 kalau saya nggak
tinggi badan ketika duduk. Lebarnya tidak boleh melebihi stang. Iya, stang kendaraan. Kemudian diletakkannya semua barang tidak boleh depan, belakang ya. harus di belakang. belakang ya. Kemudian maksimal berapa kilo, yaitu adalah maksimal satu barang itu tidak lebih dari 20 kilo yang Ini dipakai kalau sepeda motor. anggotanya Pak Fikri kena tangkap semua nih regulatornya. Nah, bukan hanya anggota saya. Semua, Pak. Semua begitu. Nah, tetapi kan tentu teman-teman logistik juga harus kemudian memahami ini dengan baik. Satu, kita juga perlu keselamatan kurir. Betul. Betul dong. Perlu keselamatan kurir. Itu yang penting juga. Yang kedua adalah keselamatan pengguna jalan yang lain. Iya. Yang ketiga adalah tadi keamanan barang sendiri untuk yang punya customer. Kadang-kadang kan terlalu banyak akhirnya tumpah. Tapi Karena kan tumpah kurir kan punya target juga, Pak. Nah itu persoalannya. Sehingga dari sinilah kemudian tentu perusahaan-perusahaan logistik harus mengatur. Kayak langsung kepikiran begitu baca itu tadi. Iya. Kasihan nih ini. Sebenarnya Pak, ini objektif ya. Perusahaan-perusahaan logistik akan mengatur. Mengatur apa? Jadwal delivery. Mengatur apa? Dia membangun smart hub gudang. Ya, kalau kota Medan ini luas, tidak mungkin kurir itu berangkat langsung dari titik Johor misalnya. Itu delivery sampai ke Maryland, tidak bisa. Iya. Mau berapa banyak barang yang dibawa, sedangkan dia punya target kan. Iya. Maka perusahaan logistik harus membuka hub di mana yang dekat dengan Maryland. Sehingga barangnya dia akan bisa bolak-balik. Jadi sehari itu bisa 2-3 kali pulang. Gitu. Tapi kalau hanya menyediakan satu station di Johor untuk delivery ke kota Medan, ya nggak akan sanggup. Dia akan banyak barang banyak. Tapi kalau dia punya titik 5 di Medan ini, maka si kurir akan 2 kali atau 3 kali jalan, Pak. Sehingga load barangnya bisa diatur sama dia. Gitu sebenarnya. Gitu. Ada tambahan lagi mungkin? Saya kira itu dulu. Baik. Kalau dari Pak Zakwan kira-kira apa yang dilakukan nih sebagai Kabid Hukum dari Asperindo menyikapi permen? Saya masih curiga dengan Pak Zakwan sebenarnya. Kira-kira kalau boleh jujur, yang paling memungkinkan dari permen ini merugikan pelaku usaha apa sih? Kalau merugikan saya lihat gak ada sih sesungguhnya. Yakin ya? Iya. Paling tentang free ongkir lah barangkali ya Pak. Jadi free ongkir itu sangat ya dibilang sangat artinya mengganggu kita juga sesungguhnya. Artinya pemerintah sekarang kan sudah melegalkan lah barangkali dalam tanda petik ya Pak Fikri. Artinya sebulan itu bisa 3 kali untuk boleh free 3 kali. boleh 3 kali dalam free ongkir. Ya kalau bisa kami selaku pengusaha apalagi tergabung ke Asperindo ini ya artinya dihapus saja lah. Nggak usah ada free ongkir lagi gitu. Iya. Karena untuk mainan kita nggak masuk ya? Masuk. Ya betul. Ya, gitu memang kan, pemerintah Pak. di satu sisi sudah peduli lah. Ya di pasal 45 itu kan tentang free ongkir ya. Bukan free ongkir saja sebenarnya Pak. Ya, tapi tadi saya katakan pemerintah tidak memperbolehkan. Ya, tidak memperbolehkan ada tarif yang dijual itu di bawah HPP. Tidak boleh. Itu namanya bakar uang. Iya. Nah, kapan si penyedia logistik boleh promo di bawah HPP? Ya misalkan HPP dari sini ke Jakarta 20.000 pakai udara. Terus dia promo mau rugi, dia jual 15.000, berarti kan rugi 5.000. Bukan hanya free ongkir, Pak. Di bawah HPP pun pemerintah melarang. Tapi memang di ayat 4 kalau mau memang di bawah HPP, mau dia free ongkir sekaligus, mau dia diskonnya 50%, 70%, nah itu memang hanya dibatasi 3 hari dalam sebulan. Sebulan ya. Nah, tapi betul sih, dalam hal ini mungkin masyarakat senang. Karena kepentingannya masih diakomodir kan. Tapi memang di satu sisi tentu kasihan juga perusahaan logistik yang akhirnya mereka walaupun 3 hari, akhirnya apa yang terjadi? Masalahnya 3 hari itu campaign. 3 hari itu kan kita tahu lah di setiap bulan itu kan ada tanggal kembar ya. Tanggal kembar itu kan kampanye marketplace dan online seller. Nah, artinya apa? 3 hari itu kan memungkinkan bahwa hanya perusahaan-perusahaan logistik yang besar dan yang punya duit yang bisa bermain di diskon situ ya. besar. Yang melakukan itu. Bayangkan, artinya apa? Ini sebenarnya tidak sesuai sih menurut saya ya. Tidak sesuai dengan pengaturan. Nah ini, tidak sesuai dengan pengaturan pemerintah terkait dengan tarif penyelenggara. Di sini sebutnya ini ya, apa disebutnya tuh PMSE gitu ya. Iya, apa sih kepanjangannya PMS itu? PMSE itu dalam, sebentar ya saya juga agak lupa. Intinya PMSE itu bahasa apa ya? Bahasa resminya Indonesia lah. Tapi bahasa gaulnya marketplace, e-commerce.
Ya. Baik. Jadi, nah, diatur di sini. Di mana? Di pasal 46 selanjutnya. Dalam kaitan dengan penentuan tarif, tarif antara perusahaan logistik dengan penyedia ya market elektronik, ya itu memang harus transparan dan adil. Tidak boleh memberatkan perusahaan logistik. Bahkan diatur di sana bahwa marketplace e-commerce itu harus bisa menjamin masyarakat boleh diberikan pilihan, harus diberikan pilihan untuk memilih jasa logistik yang lain. Jadi dia tidak boleh memonopoli. Nah, itu ada ya. Itu ada pasalnya, Pak. Ada pasalnya dalam kaitan dengan pengaturan tarif di di marketplace. Itu ada pasalnya yang mewajibkan bahwa marketplace harus bisa menyediakan pilihan. Mohon maaf, marketplace juga kan bermain di logistik. Nah, kita singgung sering sekali, bukan lalu sering sekali memonopoli kan. Akhirnya hanya perusahaan logistik dia yang disiapin. Nah, ini udah diatur sekarang bahwa tidak boleh memonopoli, harus menyediakan siapapun perusahaan logistik yang mau ikut untuk melayani. Dibuka. Nah, ini juga sebenarnya berita baik buat teman-teman logistik, tapi memang benar Pak, 3 hari pun itu sebenarnya berpengaruh. Karena 3 hari itu berarti yang bisa bermain diskon siapa? Yang besar-besar. Nah, sehingga memang keadilan ini keterbukaan. Makanya kalau saya secara objektif setuju juga bahwa ya udahlah nggak usah dikasih sepanjang tahun aja memang nggak boleh gitu. Yang namanya diskon-diskon gede di bawah HPP, apalagi free ongkir. Selain itu kira-kira apa yang mau dikritisi Pak Fikri? Nah, sebelum saya tanya yang lain nih. Oh. Yang dikritisi memang gini Pak. Sebentar ya, saya oh ya. Yang dikritisi adalah begini sebenarnya. Ini terkait dengan pasal 67 tentang perlindungan data pribadi konsumen. Benar ya, kita sudah ada namanya undang-undang tahun 2023 ya. 2002 terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, ini sebenarnya menyulitkan perusahaan logistik dan juga menyulitkan customer sebenarnya. Nah, karena di sini dijelaskan kewajiban penyelenggara pos atau logistik wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna layanan. Apa itu data pribadi yang dirahasiakan? Ada 3. Dalam ayat 2-nya pasal 67. Nama pengguna layanan pos, nama, kemudian alamat, dan nomor telepon. Dan itu tidak boleh, harus dirahasiakan. Jadi sehingga sekarang akhirnya banyak perusahaan logistik yang sudah menyesuaikan, Pak. Dia tidak lagi mencantumkan nama, alamat, dan nomor handphone. Di mana? Di paketnya, di resinya. Iya. Sedangkan kurir ketika delivery, dia bekerja by apa? Lihat paket, lihat resi. Akhirnya apa? Ya kurir harus lihat aplikasi, Pak. Menyulitkan. Karena menyulitkan, akhirnya apa? Sulit cari alamat. Butuh waktu lagi. Yang rugi siapa? Yang rugi customer juga. Tapi sebenarnya kalau saya tanya, Pak Jen lah saya tanya, sebagai customer nih, walaupun sebagai pelayan logistik juga ya. Sebagai customer saya mau nanya, bagi Pak Jen masalah nggak sih kalau alamat rumah Bapak dan nama Bapak, nomor handphone, ya alamat lah Pak. Kalau nomor handphone mungkin sensitif lah ya. Alamat aja. Bapak merasa keberatan sih kalau alamat itu ada di resi, ada di paket yang punya Bapak sendiri? Harusnya tidak. Tidak kan? Tapi sekarang kan akhirnya berlebihan Pak, karena ada undang-undang itu. Perusahaan logistik kan menyesuaikan dan takut sekali untuk mencantumkan alamat. Padahal customernya kalau ditanya Pak, nggak apa-apa kok alamat doang. Yang nggak boleh itu kan di foto rumahnya, di videokan. Ya, nah, walaupun ya sekarang kurir-kurir itu kan wajib karena tidak boleh lagi data pribadi, apalagi wajah orang, kan akhirnya dia minta izin dulu. Kalau nggak diizinkan memfoto rumahnya segala macam, ya dia hanya foto paketnya. Nah itu sih yang harus saya kritisi yang pertama ya, saya kira itu. Nah kemudian juga memang ada beberapa hal sih. Tadi sebelum Bapak tambahkan mungkin. Oh boleh. Mungkin kalau kita lihat sekarang sebenarnya banyak juga data-data kita yang dibobol nggak harus melalui paket ini ya. Benar ya? Betul. Nah artinya sebenarnya kalau kalimat permennya ini sebenarnya hanya tidak boleh disalahgunakan untuk komersil. Tapi karena ada undang-undang data pribadi yang akhirnya diinterpretasikan berlebihan, akhirnya nggak ditampilkan juga. Baik. Nah, satu lagi nih Pak penting. Dalam pasal 49 terkait layanan delivery. Ini luar biasa Pak. Memang pemerintah itu luar biasa menurut saya. Dia begitu mengatur yang namanya Service Level Agreement, SLA. Demi betul-betul menjamin yang namanya layanan kepada masyarakat.
Bahkan selain dalam pasal 49 itu juga didetailkan dalam lampirannya Pak. Ada lampirannya begitu detail. Saya baca hampir semua SLA itu minimal 95% tercapai. SLA-nya apa? Ini Pak Jakwan. Ya. Kalau kirimannya dalam kota, misalkan Medan-Medan ya. Medan-Medan, Jakarta-Jakarta itu saya lihat itu SLA-nya diwajibkan itu 6 jam bayangkan. Wow, 6 jam harus sampai. Oke. Siapa hari ini yang sanggup perusahaan logistik 6 jam dalam kota? Kalau kiriman cuma satu, oke Pak Jen. Kiriman project misalnya. Iya. Selesai. 2 jam juga sampai dari Johor ke Marelan. Tapi kalau kirimannya banyak dalam sehari, nggak mungkin bisa. Meninggal gurunya. Yang kedua, kalau dia kirimannya adalah dari kota aglomerasi, misalkan Medan ke Deli Serdang, Medan ke Bijai, itu 12 jam. Bisa kalau kiriman cuma 1-2. Tapi kalau kiriman-kiriman yang retail, yang kurir-kurir ekspres, dia bawa 100, bawa 50, karena punya target, nggak mungkin bisa 12 Jadi jam. izin saya potong sedikit Pak Fikri. Saya juga belum secara lengkap membaca undang-undang ini, permen ini kan. Apakah dengan waktu 6 jam itu ada ketentuan harus dalam waktu 6 jam harus nyampe sekian paket gitu? Apakah sampai di situ? Ya pokoknya setiap paket yang sudah ditransaksikan oleh customer itu harus sampai segitu. Oke. Gitu Pak. Ya paham. Nah termasuk memang kalau dia masih dalam satu pulau, itu pemerintah memberikan sebuah service level berapa? 24 jam. Atau mungkin nanti kalau seandainya teman-teman Asperindo nggak ada yang sanggup, nah itu. Nah ada kemudian perusahaan Pak, lain yang muncul nanti untuk kira-kira. domestik di sini jelaskan ya, domestik antar kota yang luar pulau, antar pulau itu 7 hari kerja. Jadi dari sini yang bermasalah memang kalau dari Medan ke Papua Pak, itu masalahnya. Iya. Nah walaupun memang ada yang nomor F untuk kiriman-kiriman zona khusus yang di luar, misalnya daerah tertinggal ya, nah itu memang dibatasi maksimal 20 hari. Nah inilah yang barangkali perlu kemudian dikritisi. Ya, saya juga nggak tahu ya apakah pada saat itu Asperindo dilibatkan gitu dalam, bisa nggak kalian Iya. Sudah melakukan uji itu nggak gitu iya, ya? karena mohon maaf Pak, kalau memang 6 jam wajib dalam kota, mohon maaf, yang bisa cuma apa? Ya, aplikasi online itu yang bisa. Iya, paham. Betul kan? Benar. Ya, hanya mereka yang bisa. Mungkin diminta berkolaborasi lagi sekali. Nah, mungkin itu. Tapi inilah sebagai ini saya objektif ya, artinya mengkritisi lah. Mengkritisi bahwa memang ya, perlu itu hal-hal itu sebenarnya diatur kembali dan diberikan toleransi. Betul kata Pak Jakwan tadi, yang seperti apa yang 6 jam itu, yang seperti apa yang 24 jam itu, ada pengecualian. Nah itu yang mesti memang diinterpretasikan gitu ya. Nah jadi itu sih yang coba ingin saya kritisi ya, termasuk terakhir adalah ya ini sudah lengkap semuanya. Memang kami tahu permintaan Asperindo itu kan kiriman COD ya Pak Jakwan. Ya. COD belum diatur. Belum ya. Padahal persoalan di lapangan untuk COD itu harus diatur. Apa yang diatur menurut saya? Pertama adalah bagaimana jaminan keamanan buat kurir-kurir. Iya. Karena COD riskan sekali ya. Ya. Ya, kiriman tidak sesuai sampai dimarah-marah sampai maaf dipukul, dibacok. Yang kedua adalah harusnya kalau mau COD Indonesia ini, menurut saya nih sebagai ini wajibkan COD itu ketika diterima oleh customer itu harus digital payment Pak. Nggak bisa lagi cash. Supaya apa? Kurir nggak bawa duit. Bayangkan dia bawa duit banyak-banyak, jutaan, lo keliling, riskan. Risiko. Yang kedua adalah, ya maaf ya, banyak kok perusahaan logistik yang akhirnya banyak mem-PHK kurir gara-gara apa? COD-nya diambil duitnya. Kasus. Ya namanya manusia Pak. Karena ada kesempatan kata Pak Napi. Tapi kalau kesempatan itu ditiadakan dengan digital payment, saya yakin selesai. Dan saya begitu yakin orang yang beli COD di online pasti punya digital payment. Logikanya ya. Logikanya, dan pemerintah harus memaksa dalam peraturan. Yang ketiga tentu SOP-nya. Kalau Asperindo kan saya tahu adalah inginnya SOP itu customer tuh bayar dulu gitu, baru diperiksa. Ya, ini kan harusnya kan, tapi ini kan ada satu perusahaan yang bukan anggota Asperindo, ya, justru mengumumkan kepada masyarakatnya cek dulu baru bayar, benar? Coba dulu bayar. Bayangkan betapa susahnya kurir di lapangan Pak.
Nah ini yang jadi sehingga harus diatur oleh pemerintah. Nah semestinya bayar dulu baru cek. Tapi emang ketika dicek tidak sesuai ya boleh dikembalikan. Tapi duitnya kan diambil dulu karena kan perusahaan logistik butuh uang itu dikembalikan pada customer. Nah itulah memang yang menjadi kritik ya. Sudah baik tetapi memang harus ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang atau diberikan toleransi. Dan kalau bisa COD yang menjadi persoalan masyarakat, kebutuhan masyarakat harus diatur juga. Itu yang ingin coba saya sampaikan. Baik, tadi kalau kita melihat bahwa perbaikan infrastruktur dari sebuah perusahaan jasa layanan pengiriman yang diminta dibenahi ya, disempurnakan. Kira-kira dari customer ada nggak sih hal yang memungkinkan dengan permen ini justru mereka ngerasa dirugikan? Contoh sederhana ya, kita lihat kalau kemarin tuh ada free ongkir, jadi akhirnya nggak ada contohnya. Ada nggak kemungkinan lain? Oh iya juga, enggak sama aja Pak, boleh. Apa ya? Artinya dengan kebijakan ini Iya. Bagi konsumen sekarang. Ya paling menurut saya dari sisi free ongkir itu. Free ongkir itu ya. Kayaknya Jadi nggak ada itu. lagi ya. Karena dia bersentuh langsung ke konsumen kan. Cuman kan ya kita kan seharusnya terperhatikan juga artinya. Ya kan? Oh, jadi konsumen yang merasa dirugikan. Ada nggak Iya. itu potensi konsumen yang itu, merasa Pak. dirugikan Iya. dengan kebijakan permen ini? ketika free ongkir itu ditinggalkan. Paling itu ya betul. Itu satu, itu Konsumen. langsung berhubungan. Artinya menurut konsumen. Tapi iya. kan negara ini harus hadir dalam keadilan. Nanti lagi sebenarnya Pak, satu lagi ini. Apa tuh? Masalah pasal 20. Inilah betapa detailnya peraturan menteri itu Pak. Dan saya ini kepentingannya sebenarnya adil lah dua-duanya. Yaitu tentang barang retun Pak. Sebelumnya kan nggak diatur. Nah, sering kan customer tuh ngirim. Dan biasanya adalah yang kepentingannya jual beli ya, dikirim. Iya. Apalagi COD ya. Dan banyak yang ditolak kan. Benar. Ditolak, alamatnya nggak jelas, segala macam balik. Nah, sebelumnya tidak diatur. Sekarang memang diatur masalah kepemilikan kiriman di pasal 20. Nah, di pasal 20 ya, itu diatur terkait dengan siapa yang bertanggung jawab ya untuk membayar ongkos kirim kembali. Oh iya. Karena return produknya. Karena return. Nah, sebelumnya pihak perusahaan itu banyak dirugikan karena customer-nya nggak mau bayar returnnya. Loh, saya kan udah ngirim ongkos kirim. Barangnya return kan rugi dong saya. Udah kirimannya nggak terjual, nggak laku, suruh bayar return. Nah, di sini diatur Pak. Di pasal 20 ayat berapa? Ayat 4. Biaya pengembalian kiriman sebagaimana ayat 2 tadi dibebankan kepada pengirim. Nah, ini yang barangkali mungkin customer merasa dirugikan. Tapi saya kira ini adil Pak. Selama memang dikembalikan itu bukan salah kurir, bukan salah perusahaan logistik. Karena memang customernya alamatnya nggak lengkap. Pembelinya juga memang menolak gara-gara nggak sesuai barangnya. Kita berubah pikiran ya. Betul. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah di ayat 6-nya. Di ayat 6-nya bahwa kalau ada barang yang direturn, lalu kemudian ketika direturn, si pengirimnya juga nggak nerima. Karena mungkin pengirimnya juga udah nggak kelihatan bisa. Ini maaf ya. Biasanya ini dokumen-dokumen Pak. Dokumen pajak, dokumen asuransi, dokumen tagihan. Yang kadang-kadang si pengirim juga udah nggak mau tahu. Iya. Nah ini memang si perusahaan logistik boleh mendestroy, boleh menghancurkan barang tersebut kalau sudah lewat dari 30 hari. Sebulan ya. Nah, ini kan nantinya jadi merugikan customer. Misalkan dia setelah 30 hari ternyata baru butuh barangnya. Nah, Telat ya. ya inilah memang potensi-potensi yang kemudian customer itu merasa dirugikan gitu ya, merasa dirugikan hal seperti itu sih menurut saya. Nah, ada satu lagi cuman saya ingat ya, ada satu yang penting nih. Kenapa masyarakat kemudian akhirnya berpotensi untuk dirugikan? Iya. Apa tuh? Sorry, enggak. Nah, saya menambahkan sedikit. Soal COD ya. Saya kira pemerintah juga harus mengatur. Jadi ini mengatur logistik itu bukan cuma mengatur penyedia logistik, Pak. Bukan hanya mengatur penyedia layanan logistik, bukan hanya mengatur konsumen. Dan konsumen itu sekarang bukan cuma pengirim, Pak. Ya, karena dalam permen ini selalu dikatakan bahwa yang namanya pengguna layanan itu orang yang ngirim barang. Ya. Padahal sekarang saya mau nanya, ketika orang beli online, yang memutuskan mau pakai A mau pakai B perusahaan logistiknya siapa? Pengirim atau penerima? Pembeli. Berarti kan penerima. Artinya apa? Peraturan menteri ini juga harus mengatur penerima dong. Nah biasanya penerima ini banyak persoalan ketika kirimannya COD. Contoh, banyak penerima yang asal pesan Pak.
Main-main aja pesen. Pesan klik. Ya. Akhirnya nyampe sana, saya nggak merasa pesan. Oh bukan pesanan saya, ini bukan. Pura-pura. Kadang-kadang pura-pura ya, bener nggak? Pura-pura, oh, ini bukan pesanan saya. Padahal dia sudah pesen. Mungkin dia main-main. Nah yang begini-begini kan sudah ditertibkan juga. Ditertibkan. Artinya pemerintah juga harus mentertibkan, harus mengatur penerima-penerima seperti ini juga harus di blacklist. Karena ada blacklist di sini pasalnya. Bahwa perusahaan-perusahaan yang kemudian akhirnya melanggar aturan ini bisa di blacklist. Masuk daftar catatan hitam oleh pemerintah. Nah, supaya adil, pelanggan juga harus ada catatan hitam. Pelanggan-pelanggan yang nakal seperti itu. Termasuk satu lagi. Kalau tadi pembeli, ini pengirim. Pengirimnya siapa? Pengirim itu seller, penjual. Kadang-kadang mohon maaf tadi, ini merugikan. Merugikan siapa? Merugikan pembeli, pelanggan. Merugikan perusahaan logistik. Penjual-penjual yang tipu-tipu. Banyak kan? Maaf. Di medsos banyak penjual yang nipu. Ya betul kan? Banyak yang nipu kan? Nah ini juga harus diterbitkan oleh pemerintah karena merugikan semuanya Pak. Logistik juga dirugikan, sudah nganter orang yang nggak ada, sudah nganter barangnya ditolak karena nggak sesuai, bahkan kurir harus diancam, retun juga nggak dibayar. Si pembeli konsumen juga dirugikan. Nah pemerintah harus mengatur itu juga dong. Berarti itu ada bagian yang nggak diatur. Nah itulah hal-hal yang perlu diatur. Sudah bagus tapi harus disempurnakan ke depan saya kira, gitu ya Pak. Baik, dari Pak Zakwan mungkin pertanyaan kita. Apa itu kira-kira Pak? Iya, pertanyaan kita optimis nggak ini bisa dilaksanakan baik dari segi isi maupun sosialisasinya? Ya ini namanya juga kan Pak peraturan ya. Permen ini tentu harus ada yang mengawasi. Karena yang diterbitkan di sini itu sampai hal yang sangat kecil. Contoh macam Pak Fikri sampaikan tadi. Kurir sepeda motor yang harus bawaannya itu tidak lebih tinggi 50 cm. Kemudian bawaannya tidak boleh lebih dari 20 kilo per barang. Kemudian stang nggak melewati standar stang. Kemudian tidak boleh di depan. Ini kan perlu pengawasan. Yang awas ini siapa nih sesungguhnya? Kan gitu kan. Atau ketua Asperindo. Siapa yang ngawasi? Polisi lalu lintas. Apakah polisi lalu lintas apa disub dan sesungguhnya yang apa gitu? Siapa yang ngawasi ini? Jadi artinya terbitnya permen ini seperti dari awal yang saya sampaikan sangat menguntungkan, sangat baik, sangat baik sekali. Dan aspirasi sangat tinggi lah kami berikan kepada pemerintahan dalam hal ini kan. Cuman perlunya ada pengawasan dalam hal ini. Siapa yang ngawasin nanti? Ya kan, supaya nggak jadi omong-omong ya. Karena permen biasanya dilanjutkan dengan struktur organisasi pengawasan. Oh di sini dikatakan dirjen semua. Gitu. Jadi dalam hal ini paling saya coba saya coba ramu lah, bukan menyimpulkan saya pikir mungkin otoritasnya Pak Fikri barangkali di sini. Artinya dari beberapa hostnya lah. Oh iya host. Jadi dari beberapa pembicaraan ini kan artinya dari beberapa permen yang diterbitkan ini paling menurut saya ada beberapa poin sih. Ya walaupun ini sesungguhnya sudah diakumulasikan oleh Pak Fikri tadi. Pertama tentang sarana dan prasarana ya. Itu yang apa yang diharapkan oleh pemerintah kepada logistik akan coba kami perbaiki. Tapi untuk perusahaan-perusahaan kecil barangkali butuh waktu lah. Mohon maaf dia lewat dulu gitu ya. Diabaikan dulu lah sementara sembari kita melakukan perbaikan. Kemudian dalam hal ini sarana prasarana yang dimintakan itu kami juga meminta ini ke pemerintah. Artinya sarana prasarana untuk jalan dan seterusnya juga bisa ditingkatkan. Ya. Termasuk gangguan-gangguan tadi ya? Iya, salah satunya itu gitu. Artinya bajing loncat dan seterusnya itu kan. Kemudian kutipan-kutipan liar yang sangat mengganggu kita kan. Kemudian servis layanan, artinya bagaimana kita membuat servis itu lebih baik ke pelanggan, SLA-nya sampai ketika jalannya juga tidak mendukung, kan gitu ya Pak Fikri ya. Kemudian ya tentang tarif lah, dan itu terapa juga di situ kan, terafiliasi dari tarif itu sendiri. Jadi adanya semacam pungli, adanya biaya ini biaya itu sebenarnya tidak termasuk dalam kos kami sesungguhnya, cuman ada dia gitu. Dan kemudian lebih penting lagi adalah banyaknya pemain-pemain asing di logistik ini barangkali yang bermain dari hulu sampai hilir. Jadi ya itu sangat mohon diperhatikan oleh pemerintah lah. Artinya dia pemilik barang, jadi
Ya kita selaku pengusaha logistik ya sangat apa ya, kurang nyaman sih gitu. Jadi Nggak pemerintah apple to apple juga ya? ya, jadi artinya pemerintah bisa melihat itu lebih jauh ya. Jangan apa namanya? Ya Artinya kalau pemain yang modal begitu jangan disamakan dengan pemain jasa pengiriman lah ya. ya itu sih. Ada levelnya sendiri kali ya Pak Fikri ya. Betul. Kayaknya itu belum diatur kayaknya Pak. Untuk leveling ya. Heeh. Leveling sejauh saya lihat sih. Kalau memang- dulu kan memang dia sudah diatur berdasarkan based on kontrak project yang diatur oleh pemerintah kan. Ya. Nah sekarang kan itu kan dari tabrak. Makanya saya kemarin bilang sama Pak Fikri bahwa pemain dari hulu ke hilir yang memang menguasai itu kemudian terjun bebas ke bawah ini, selain dia katakan dia pemain lokal walaupun bukan pemain asing, dia juga menghantam pelaku usaha lokal kan untuk kemudian Ya, sebenarnya begini Pak, sebenarnya itu pemerintah bisa mengintervensi di pasal perizinan. Iya betul. Satu adalah masalah kepemilikan asingnya itu harus detail. Ya, harus betul-betul bisa detail ini milik siapa. Marketplace ini milik siapa? Ya. Di situ. Yang kedua adalah ketika memberikan izin. Dan pemerintah juga jangan hanya pakai peraturan menteri ini, tapi pakai juga tentang peraturan-peraturan persaingan usaha, monopoli. Harus dipakai. Gitu. Jadi saya kira itulah celah intervensi pemerintah untuk menghindari yang begitu. Tapi kalau memang pemerintah mau betul-betul serius. Oh betul serius Tapi ya. saya begitu yakin gitu. Hari ini saya pakai batik merah putih. Iya. Karena hari ini kan kabinet merah putih Pak. Iya, Ini merah putih banget lah. Iya. Nah tapi satu ini lagi ya sebelum ditutup mungkin Pak Jen. Ini penting sekali. Silakan. Tadi saya lupa menyampaikan terkait dengan sebenarnya masyarakat sangat diuntungkan. Tapi ini jadi perhatian buat pajakwan dan teman-teman ya. Di bagian ke-10 tentang ganti rugi Pak. Ya, jadi kalau masalah pergantian rugi tidak ada bedanya dengan Permen Kominfo yang sebelumnya yang terkait masalah pergantiannya berapa ya. Ya, bahwa ketika terlambat, rusak dan hilang itu hanya diganti 10 kali ongkos kirim maksimal kecuali yang diasuransikan. Itu tidak ada perubahan. Tetapi yang luar biasa di permen ini ya, teman-teman semuanya podcast Naira dan teman-teman adalah pemerintah begitu mengatur. Pertama, kalau orang komplain ini penting. Kalau masyarakat komplain hari ini, nanya kiriman sudah di mana, kiriman saya kok nggak ada, rusak lah macam, itu di sini disampaikan bahwa maksimal 1 kali 24 jam harus dijawab oleh perusahaan logistik. Harus dijawab. Kalau dia nanya kiriman di mana harus dijawab. Bayangkan sekarang kalau perusahaannya belum online, dia nanya ke supirnya dulu kiriman sudah di mana, ya susah. Makanya nggak bisa 24 jam. Yang kedua, diatur kapan digantinya. Di sini jelas, kalau dia hilang, kalau dia rusak, maka wajib diganti maksimal 7 hari kerja. Setelah barang itu dinyatakan rusak dan hilang. Sebelumnya nggak diatur berapa lama harus diganti. Akhirnya masyarakat yang dirugikan. Ada yang di syarat-syarat pengirimannya 14 hari kerja ya diganti ya. Nah ini harus dirubah sekarang, jangan 14 hari kerja lagi, 7 hari maksimal. Bahkan kalau dia terlambat, tadi kan kasusnya hilang dan rusak. Kalau terlambat, ini ada di pasal 73 ayat 3 poin C. Kalau dia terlambat maksimal 3 hari saja diganti. Nah jadi begitu luar biasanya, tidak hanya masalah kapan terdelivery, tapi juga tidak hanya mempertegas soal pergantiannya berapa. Ya tadi kalau diasuransikan ya senilai asuransi, kalau tidak diasuransikan memang maksimal 10 ongkos kirim. Nah masyarakat juga harus tahu nih, bahwa ketika hilang, ketika rusak, ketika terlambat, itu kalau tidak diasuransikan, masyarakat tidak boleh menuntut lebih. Karena jelas aturannya dari mulai Undang-Undang Pos 2338, Permen Kominfo 2001 sampai kemudian hari ini itu sama. Pergantiannya hanya maksimal 10 kali ongkos kirim. Maka dari itu kalau mau diganti full, itulah ada fasilitas asuransi, ya kan? Baik asuransi syariah maupun yang tidak syariah. Nah, tetapi dalam hal ini pemerintah betul-betul menjamin tanggung jawab. Bagaimana responnya 1 kali 24 jam maksimal, pergantiannya tadi. Kalau untuk hilang rusak 7 hari, kalau terlambat maksimal 3 hari. Itu Pak Jen, luar biasa ini protokolnya. Menutup. Ya. Sebelum kita pastikan lagi, ada nggak masih pertanyaan untuk sahabat podcaster? Ada hadiah khusus dari Pak Fikri katanya nih. Dari ini banyak kali udah pakai contoh-contoh nih pertanyaannya. Coba naik ke atas. Ternyata banyak pertanyaan ya. Banyak ya. Wah, lagi. Oke. Apakah Permen 08 2025 ini hanya berlaku kepada pemegang izin penyelenggara pos dan logistik yang dikeluarkan oleh Komdigi?
Bagaimana dengan pemegang izin? Ya ini tadi saya mau tanya, lupa Iya, saya. iya, betul. Pemegang izin JPT dari Kemenhub, di mana harga mereka sangat tidak kompetitif. Pertanyaannya, apakah efektif tarif atas bawah dari Komdiji dan Permen 08 ini pasti tidak dapat diberlakukan ke pemegang izin JPT. Mohon pencerahannya Pak Fikri. Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, yang ingin saya tanyakan justru kayak kemarin kan bahwa kita pahami jasa pengiriman kan dipegang oleh 3 kementerian kalau saya nggak salah. Benar ya? Komdiji, Perhubungan, dan Perdagangan kalau saya nggak salah terakhir. Waktu kita kemarin di Munas itu sempat dibunyikan. Sehingga banyak jasa pengiriman yang izinnya itu nggak di satu titik ini. Artinya kan memungkinkan sekali terjadi potensi bahwa pemain-pemain di jasa pengiriman itu justru nggak akan terikat dengan aturan ini, tapi dia masuk dari segmen yang lain gitu loh. Ya, pertama memang di Indonesia sendiri, pertama benar, yang namanya sesuatu yang diatur adalah hanya yang resmi saja, resmi. Kalau resmi itu kan berarti dia sudah izin JPT ya. Nah, bahkan kan di pasal 32 dan seterusnya itu kan soal bahwa bagaimana perizinan. Ya, perizinan dengan ini ya, apa namanya? OSS ya. OSS. Ada tulisan di OSS itu. Jadi memang ini hanya mengatur kepada perusahaan-perusahaan yang sudah ada izin. Gitu, Pak. Ya jelas, pemerintah tidak mungkin mengatur atau dan bahkan pemerintah tidak mungkin minta laporan pada perusahaan yang tidak terdaftar. Maksud kita gini, Permen 08 ini kan hanya mengikat pada orang-orang yang terdaftar di Komdiji. Ya, bagaimana kalau tidak terdaftar? Bukan, bagaimana kalau dia terdaftarnya justru di JPT. JPT atau di Perindak katakan tadi itu kan? Ya, harusnya. Karena izin yang mengeluarkan kan Komdiji, Pak. Betul. Nah, itu makanya kita make sure dulu. Nah, harusnya perusahaan pos itu, perusahaan pos lah, pos layanan pos dan logistik, harusnya memang semua harus izin dari Komdiji, Pak. Berarti ini harapan kalau gitu. Ya, pemerintah yang pengen nih. Artinya itu semua harus diurus. Tapi kan nggak dilakukan pemerintah seperti itu, Pak. Gimana? Nggak dilakukan pemerintah seperti itu. Artinya banyak pintu-pintu lain selain dari Komdiji ini justru bisa menerbitkan aturan-aturan tentang jasa pengiriman. Nah, itu dia yang diharapkan hari ini. Berarti harapan Bapak nih? Harapannya seperti itu. Makanya saya make sure tadi. Bawa satu pintu saja. Harapannya itu nah, ya. memang ada sih. Ada peraturan-peraturan di perhubungan. Ada berhubungan yang paling banyak itu. Ya. Tapi kalau saya lihat aturannya, itu dia hanya mengatur masalah transportasinya, seperti di pelabuhan segala macam, seperti kepabeanan. Komdiji tidak mengatur kepabeanan. Tetapi diatur dalam permen ini, di situ ada satu pasal yang jungtonya ke permen dan kepabeanan. Kalau dia memang sedang proses kepabeanan ya. Nah, jadi harapannya memang pertama izin itu hanya satu. Harapan ya. Itu. Yang kedua kemudian memang permen ini mengatur yang ada izin. Nah, pertanyaannya apakah efektif? Karena hanya mengatur yang ada izinnya. Nah, maka balik lagi. Ya kalau nggak ada izin ya harusnya nggak boleh beroperasi lah. Iya. Kan begitu ya. Nah, cuman persoalannya adalah bagaimana merapikan izinnya. Tapi saya begitu yakin nih. Pemerintah pasti mengatur itu. Apalagi nanti kalau Pak Fikri sudah di pusat ya. Jadi menteri maksudnya. Baik, kita buka lagi kolom pertanyaan. Dari Dipa Dini, masih orang yang sama ini. Sebentar. Ini sudah di bawahnya, di bawah, ke bawah, kita ke bawah. Sebentar, pelan. Udah. Ini yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Dipa Dini, dapat kulkas kayaknya ini nanti. Bagaimana Permen 08 ini menyikapi pemegang izin JPT tetapi juga melakukan pekerjaan ekspres atau pos? Ya mirip kayak sih pertanyaan tadi. Ya pemerintah lah yang harus mengatur itu. Kalau di situ apa istilahnya kalau di itu nomor apa namanya? KLB. Kalau KLB-nya tidak ada itu ya harusnya mengatur. Tapi juga dalam pengurusan izin setahu saya yang sekarang terbaru itu di akta hanya boleh 1 KLB, nggak boleh lebih. Gitu ya. Udah diatur seperti opsinya cuma 2, ngikutin KLB kita berapa 3035 ya berapa? Benar ya? Iya. Berarti harus punya perusahaan lagi kan? Iya, harus buat PT yang baru kan? PT yang baru. Ya silahkan lah. Yang penting bagi kita kan jangan direpotin lah izin itu. Kan itu aja. Pemerintah kan mau
membuka lapangan pekerjaan. Ya harusnya kan tidak direpotin. Iya. Izin-izin itu. Ini Kita angkat Pak Fikri menjadi menteri. Komdiji besok. Amin. Biar bisa. dan terpusat harusnya kan, terpusat. Iya. Satu atap ya Pak. Mulai main satu atap sekarang ya. Satu atap. Baik, mungkin dari Pak Fikri dulu. Apa pesan nggak bisa ke Pak Fikri pertanyaan, harus ke Pak Zakwan ya. Pesan dari Asperindo untuk pengusaha atau teman-teman di Asperindo menyikapi Ya pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah, apresiasi yang sangat tinggi Sekarang Pak kameranya Pak. kepada pemerintah yang telah membuatkan peraturan ini sehingga bisa ini menjadi lebih baik lah tentunya dengan adanya peraturan ini. Cuman kami berharap adanya pengawasan lah, pengawasan ketika permen ini diterbitkan. Dan satu lagi barangkali terakhir, sebelum kemarin tadi saya banyak mendapatkan WA, telepon dari kawan-kawan, ada semacam titipan lah barangkali. Mereka berharap juga kepada pemerintah bisa memberikan memberikan pelatihan lah kepada perusahaan ini. Benar tadi kawan-kawan minta ada semacam pelatihan diminta kepada pemerintah sehingga di setiap perusahaan itu memiliki staf ahli lah barangkali. Oke. Yang bisa memahami tentang ini gitu. Ya itu bisa dari pemerintah atau pemerintah bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, entah manggil Pak Fikri barangkali kan Pak Fikri. Saya bukan ahli ya kan. Bapak yang seperti itu. Orang Komdiji. Iya. Jadi begitu harapannya. Kalau ke teman-teman Asperindo apa yang pesannya mau disampaikan agar kemudian lebih prepare mungkin terkait dengan permen ini sehingga ke depan sebelumnya kami sudah cepat sosialisasikan ini ke kawan-kawan Asperindo khususnya di Sumatera Utara kemarin itu sekitar hari Jumat kemarin kita sudah coba sosialisasikan ini kepada kawan-kawan gitu. Ya saya melihat apa yang disampaikan kemarin juga salah satunya Pak Fikri sebagai pembicara, poin-poin yang disampaikan di permen ini sangat diapresiasi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sangat mendukung sebenarnya dengan peraturan-peraturan. Berarti teman-teman Asperindo sudah siap ya? Sudah siap. Cuman dikasih waktu lah seperti yang disampaikan, ada catatan-catatan kecil lah. Perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan kecil tuh dikasih waktu untuk bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh di permen. Baik. Oke, dari Pak Fikri mungkin dua pertanyaan. Bukan pertanyaan sih. Yang pertama apa pesannya atau yang pertama harapannya kepada pemerintah, kemudian yang kedua apa himbauannya kepada masyarakat terkait dengan permen ini. Baik ya. Kepada pemerintah saya setuju ya. Ini kan semua banyak mewajibkan digital. Salah satunya ini Pak, di pasal 51 itu luar biasa. Di pasal 51 diatur bahwa penyedia jasa logistik, Pak Jakwan, teman-teman, itu wajib menyimpan data. Menyimpan data apa? Menyimpan data yang namanya historical pengiriman. Ya, karena tadi wajib online, bisa di tracing, maka setiap kiriman tuh ada nomor unik, quick number namanya. Ya, nomor resi lah Pak. Yang bisa dilacak. Nah, ini juga sampai detail pasal 51 bahwa perusahaan logistik wajib menyimpan data historical pengiriman itu paling cepat 40 hari. Jadi 40 hari itu data nggak boleh hilang Pak di sistem kita. Artinya Pak customer kalau mau melacak sampai 40 hari masih bisa. Tapi lepas dari 40 hari memang boleh dihapus data itu. Berarti butuh apa? Butuh server yang kuat. Yang kedua adalah di sini diatur. Jadi dan data itu pun harus ada backup. Bayangkan. Nah dari pasal ini saja kita bisa melihat tidak mungkin rasanya kalau perusahaan UMKM logistik itu bisa menyediakan itu. Maka pesannya adalah apa? Pesannya adalah pemerintah harus memfasilitasi. Ya, bagaimana digitalisasi ini pemerintah harus memfasilitasi. Bahkan tapi saya dengar sih beberapa teman-teman yang sudah diundang oleh Komdiji bahwa pemerintah sudah menyediakan platformnya untuk dipakai bersama lah. Bukan dipakai bersama, sebenarnya ada satu aplikasi yang kemudian bisa dipakai gratis katanya oleh perusahaan logistik. Gitu. Silahkan bagi UMKM pemerintah menyediakan aplikasinya yang bagus. Nah, tetapi persoalannya adalah saya pesan juga gitu ya bagi Asperindo tadi Pak ya. Asperindonya harus bagi lagi kolaborasi. Jadi ini peluang besar untuk Asperindo untuk bisa kolaborasi jaringan, infrastruktur, kolaborasi gudang, kolaborasi dari mulai first mile, middle mile sampai last mile, tapi yang tidak kalah penting kolaborasi digital.
Kalau ada yang tidak punya server Pak, ya bagus dititip ke server perusahaan yang punya server banyak. Iya. Yang penting kan datanya tidak tercampur kan, nah, gitu ya. Nah itu sih, jadi kolaborasi. Buat masyarakat, pertama beruntunglah bahwa pemerintah sudah mengatur dan menjamin layanan buat masyarakat. Bisa jadi menteri kalau udah kayak gini. Kan gitu. Itu buat masyarakat bersyukur dulu. Tapi memang masyarakat juga perlu memahami. Nah peraturan menteri itu dibuat karena untuk keadilan kan. Betul. Masyarakat dapat, penyedia logistik dapat, pemerintah juga dapat. Nah, masyarakat juga harus paham ketika permen itu mengatur soal tarif, permen itu mengatur soal kewajiban ongkos balik, masyarakat harus paham. Bahkan tadi kalau kata Asperindo benar, harusnya tidak boleh free ongkir walaupun cuma sehari. Mungkin boleh sehari saja setahun kalau Setahun ya Pak ya. Pak lagi ulang tahun, ya kan, Naira Logistik lagi ulang tahun, bolehlah hadiah ulang tahun gitu ya, setahun aja gitu, bolehlah mungkin. Sekali ya. Nanti masyarakat harus juga memahami dan terkait juga banyak hal yang masyarakat juga perlu memahami. Tetapi yang pesannya adalah jangan sampai nanti masyarakat udah baca nih, ini SLA-nya dalam kota 6 jam loh, jadi besok-besok saya boleh menuntut perusahaan logistik karena nggak sesuai dengan permen. Nah pesannya apa? Tentu benar. Ada hal-hal yang perlu dikaji ulang. Ada hal-hal yang perlu waktu untuk menyesuaikan. Tidak mungkin keluarnya tanggal 15 Mei, lalu bulan Juni sudah berlaku, masyarakat menuntut. Nah saya kira juga masyarakat harus cerdas. Setiap peraturan tentu harus betul-betul belum kejadian itu kan? Belum ada kejadian. Ya mungkin karena belum tahu. Kalau udah di podcastnya Naira kan masyarakat jadi cerdas dia. Jangan nuntut besok. Nah ini perlu cerdas juga menuntutnya. Baik. Oke, mungkin penegasan kali ya terakhir dari Pak Fikri sebagai mantan ketua umum ketua Asperindo ya. Sumatera Utara ya. Iya, ungkapan perpisahan kali ke teman-teman dasar podcaster yang menyaksikan acara ini kan. Penting juga kayaknya ya. Iyalah. Cuma kita nggak siapin balon sama gunting pisang. Silakan Pak Fikri. Penegasan apa nih? Ya mungkin ucapan perpisahan kali yang mungkin dari media kita ya. Yang belum dilakukan. Khususnya teman-teman di Sumatera Utara ya. Pak Fikri, Oh ya. Oke. Ya khususnya teman-teman di Sumatera Utara, saya memang sudah menyatakan untuk mengundurkan diri ya dari ketua DPW sudah 2 tahun, masih ada waktu 2 tahun lagi. Alhamdulillah secara ADRT normal ya, karena alasannya bisa diterima. Saya ada pindah tugas, kemudian secara ADRT digantikan oleh wakil ketua. Alhamdulillah secara musyawarah mufakat tidak ada masalah, wakil ketua juga bersedia dan melanjutkan gitu ya bagaimana perjuangan Asperindo. Nah saya sendiri mohon doa karena saya memang sekarang bertugas ya berkontribusi di Jakarta. Saya kalau di Jakarta masih ibu kota atau enggak ya? Enggak, itu masih kita pertanyakan. Ya pokoknya di Jakarta ya pusatnya kota Indonesia. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan saya juga akan tetap berkontribusi di Asperindo Pak. Ya, di Asperindo tetap masih. Di Sumatera Utara ya saya bisa tetap diundang sebagai narasumber dan semacam. Tapi insya Allah di pusat juga saya akan berkontribusi membantu ketua umum ya di Asperindo DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Kontribusinya di bidang apa tentu nanti tunggu saja. Karena terakhir Pak Fikri di sini kapan kira-kira? Ini di Medan maksudnya. Di Medan terakhir. Saya memang di sana di Jakarta, tetapi memang insya Allah akan sering ke Medan juga. Oh gitu, berarti masih mantau-mantau lah. Masih mantau-mantau ya. Iya kita pengen kepastian aja gitu kan, jadi kita mainkan sama Pak Zakbar maksudnya. Baik, Pak Pergi sekali lagi selamat mengemban tugas dan tempat baru ya di ibu kota sana. Dan mudah-mudahan sehat selalu, semakin memberikan manfaat juga ya kepada banyak orang. Dan harapan kita butuh sosok yang inilah ya bisa menggantikan beliau ya. Sudah ada. Salah nanti bisa bergeliat dan bersemangat juga untuk menebarkan ilmunya. Siap. Berarti undangan di The Hill ini dihilangkan dulu ya. Soalnya undangannya muncul lagi saya tengok. Ya, itu saja mungkin perbincangan kami dengan Pak Fikri dan Pak Zakwan sebagai bagian dari perwakilan Asperindo pada siang hari ini. Sekali lagi kita berharap diskusi kita ini memberikan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha juga kepada stakeholder ya yang punya kepentingan, kemudian yang jelas terlibat aktif dalam perkara ini, karena ketika tidak paham terhadap apa yang menjadi ketentuan, khawatirnya gitu kan ketika sudah masuk batas waktu justru
mendapati sanksi ya terhadap tidak dijalankannya ketentuan-ketentuan ini. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Sakwan, Pak Fikri. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.